pemain-pemain U22. Sebelum kita bedah, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Tak berbeda jauh dengan tim nasional senior, Shin Tae-yong juga kerap menggunakan skema 3 back dalam formasi 3-4-3 atau 5-4-1 saat menangani Garuda Muda. Formasi itu sering digunakan STY saat menukangi timnas Indonesia kala berkompetisi di Piala Asia U23. Maka dari itu di Piala AFF nanti STY diperkirakan akan kembali mengandalkan skema ini. Nah, untuk mengisi skuad Piala AFF, mari kita bahas bersama. Dari penjaga gawang, pilihan nomor 1 Indonesia adalah Hernando Ari Sutaryadi. Usianya masih 22 tahun, tapi sudah mengantongi segudang pengalaman internasional bersama tim nasional senior. Di Piala Asia U23, Hernando juga jadi andalan STY. Jadi akan sangat pas jika Hernando kembali dipilih untuk mengawal pertahanan Indonesia di Piala AFF nanti. Namun, kondisinya Hernando sedang dalam pemulihan cedera bahu. Video yang menampilkan momen dislokasi bahunya pun sempat viral di media sosial. Menurut perkiraan, Hernando akan pulih pada akhir 27 November. Tapi jika dirasa terlalu beresiko, posisi penjaga gawang bisa diisi oleh Dava Fasya dari Borneo FC. Secara postur, Dava lebih bagus daripada Hernando. Dia juga masih sangat muda. Usianya 20 tahun, namun sudah masuk skuad Piala Asia U23 sebagai kiper ketiga. Piala AFF 2024 bisa jadi ajang pembuktian bagi kiper yang juga berpangkat Bribda ini. Untuk sektor bek tengah, Shin Tae-yong akan menurunkan 3 pemain terbaik yang dimilikinya. Jika berkaca pada Piala Asia U23 kemarin, Komang Teguh sudah pasti akan menjadi pilihan utama. Meski terkadang suka blunder di area permainannya sendiri, Komang tetap berstatus sebagai salah satu bek muda paling potensial saat ini. Selain bertahan, dirinya juga bisa diandalkan dalam skema bola mati. Komang termasuk pemain yang produktif jika ikut membantu lini serang. 2 gol di Piala Asia U23 jadi buktinya. Nah, yang jadi partner Komang adalah Muhammad Ferrari. Pemain yang juga berprofesi sebagai polisi itu selalu masuk daftar pemain favorit STY. Bahkan, di setiap pertandingan tim nasional senior selalu ada nama Ferrari. Ya, walaupun jarang main juga sih. Bek asal Persija yang masih berusia 21 tahun itu akan meramaikan peran sebagai ball playing defender layaknya Rizky Ridho. Sedangkan Komang akan mengambil pekerjaan kotornya. Lantas, siapa yang akan melengkapi trio ini? Nama Kadek Arel terdengar paling pas untuk itu. Arel bergabungan dari Komang dan Ferrari. Meski masih berusia 19 tahun, Arel punya kedewasaan dalam pengambilan keputusan. Dia tenang dan pandai membaca permainan. Selain itu, dirinya juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Bek sayap akan diisi Bagas Kava di kanan dan Doni Tri Pamungkas di kiri. Pemilihan 2 nama ini sudah tidak bisa diganggu-gugat. Mereka jadi yang terbaik di kelasnya. Kita semua telah disuguhkan permainan luar biasa dari kedua bek ini. Doni misalnya, pemain yang masih berusia 19 tahun itu menyandang status sebagai pemain terbaik Piala AFF U19 2024. Di kompetisi tersebut, Doni memang tidak mencetak gol, tetapi kontribusinya di sektor flank dalam menjaga kedalaman pertahanan hingga membantu serangan sangat luar biasa. Terbukti dia mampu memberikan 2 assist untuk Garuda Muda. Doni juga punya kualitas dribbling yang bagus. Melalui skill individunya, dia bisa membuka ruang dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Kualitas yang kurang lebih sama juga dimiliki oleh Bagas Kava. Bedanya, Bagas lebih berani untuk mengambil resiko. Tackle keras dan duel 1 lawan 1 khas Liga Indonesia jadi identitas permainan dari saudara kembar Bagus Kavi ini. Untuk menghadapi sayap-sayap cepat milik Vietnam dan Filipina, Bagas adalah pilihan ideal untuk sektor kanan. Untuk sektor tengah, pilihannya cukup sulit, bukan karena minim opsi, tapi karena banyak pemain muda yang sudah dipanggil ke timnas senior. Namun, Starting Eleven sudah memilih 2 dari jajaran pemain terbaik.
Jika bukan Ivan Yenner dan Marcelino Ferdinand, maka pemain yang layak mengisi sektor tengah adalah Ananda Raihan dari PSM Makassar dan Raihan Hanan dari Persija Jakarta. Nama Hanan jelas sudah tak asing lagi di telinga para football lovers. Pemain yang berusia 20 tahun itu sudah masuk skuad Piala Asia U23 Januari lalu, namun dirinya hanya mencatatkan satu penampilan saja, yakni saat Indonesia menghadapi Yordania. Kelebihan Hanan adalah kreativitas dan fleksibilitas. Selain bisa bermain sebagai gelandang serang, Hanan bisa bermain sebagai sayap. Di tengah pemain-pemain asing Persija, Hanan mampu meraih kepercayaan Carlos Pena. Itu dibuktikan dengan 8 caps bersama Macan Kemayoran musim ini. Hanan bisa bertugas sebagai gelandang di formasi 3-4-3 ini. Nantinya yang akan mengemban tugas bertahan adalah Raihan. Dirinya digadang-gadang bakal jadi generasi baru gelandang jangkar PSM Makassar. Setelah Rashid Bakri, kini Raihan yang memegang tanggung jawab itu. Di usianya yang masih sangat muda, Ananda Raihan pun jadi pilar penting atas kesuksesan PSM menyabet gelar juara Liga 1 musim 2022-2023. Raihan juga punya pengalaman di tim nasional saat tampil bersama Timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri. Bergeser ke sektor penyerangan, Sinteyong diperkirakan akan menggunakan 2 sayap. Itu terlihat dari skema permainan yang diusung saat menukangi Timnas Indonesia U23. Dan jika berkaca dari turnamen tersebut, James Kelly-Schroyer dari PSBS Biak bisa kembali diandalkan untuk Piala AFF 2024 mendatang. Layaknya pemain sayap asli dari Indonesia Timur, Schroyer merupakan pemain yang kuat dan cepat. Pergerakan dan manuver Schroyer di sektor kiri penyerangan dipercaya dapat membuat pemain belakang lawan tidak bisa bermain nyaman sepanjang pertandingan. Selain itu, Schroyer punya power tendangan yang luar biasa. Sepakan jarak jauhnya bisa jadi senjata rahasia Indonesia di Piala AFF nanti. Jika Schroyer di kiri, maka yang paling tepat untuk mengisi sektor kanan sebetulnya adalah Witan Sulaiman. Berkaki kiri, lincah, piawai memainkan kombinasi umpan pendek. Witan adalah pilihan ideal untuk mengisi posisi itu. Namun, jika STY benar-benar ingin memakai pemain under 22 tahun, maka Rizky Afrizal bisa jadi plan B. Rizky sudah jadi andalan di skuad Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20. Susunan skuad seperti ini akan kurang afdol jika tak mengandalkan striker cerdas nan tajam, Jens Reven. Karena di FC Dordrecht statusnya masih pemain muda, maka kemungkinannya Reven bisa membela Indonesia di Piala AFF Desember nanti. Jika ditanya mengapa harus Reven, Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 lah jawabannya. Di 2 turnamen itu, Reven jadi salah satu pemain yang bersinar. Reven menjelma jadi mesin gol baru di skuad asuhan Indra Syafri. Di babak final Piala AFF U19, Reven bahkan membawa Garuda Muda juara lewat gol sematawayangnya ke gawang Thailand. Sebagai penyerang, Reven bukan sosok pemalas. Dirinya tidak hanya beredar di area kotak penalti saja. Reven kerap turun untuk menjemput bola dan lebih terlibat dalam build-up serangan. Lengkap sudah prediksi line up Piala AFF 2024 versi Starting 11. Jika kalian jadi Sinteyong, kira-kira siapa yang akan kalian pilih? Komen di bawah ya.